Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Hendrianto. Pada pertemuan kali ini Pak Hendri akan menyajikan materi tentang dimensi 3. Tetapi pada kali ini yang kita bahas adalah sudut antara garis dengan bidang. Bagaimana pengertian dari sudut ataupun bagaimana tentang sudut yang dibentuk oleh garis dan bidang, itu akan kita pelajari lebih lanjut. Baiklah, kita mulai saja pembahasan kita kali ini. Kita mulai yaitu dimensi 3. Yang kita bahas adalah sudut antara garis dengan bidang. Sudut adalah kemiringan yang dihasilkan antara garis dengan garis atau garis dengan bidang. Sudut pada dimensi 3 biasa disimpulkan dengan alfa, beta, atau theta. Jika garis B tidak tegak lurus pada bidang alfa, maka sudut antara garis B dan bidang alfa adalah sudut lancip, dibentuk oleh garis G dan proyeksi garis G pada bidang alfa. Jika garis B tegak lurus pada bidang alfa, maka sudut antara garis B dan bidang alfa adalah 90 derajat. Jika garis B terletak pada bidang alfa atau sejajar dengan bidang alfa, maka sudut garis B dan bidang alfa adalah 0 derajat. Sekarang perhatikan gambar berikut. Di sini ada bidang alfa. Ini bidang alfa. Kemudian ada garis AB. Maka yang dimaksud dengan sudut antara garis AB di garis AB kemudian dengan bidang alfa, maka adalah sudut yang dibentuk oleh proyeksi garis AB terhadap bidang alfa. Proyeksi garis AB caranya gimana? Dari titik B ini kita tarik garis tegak lurus ke bidang alfa. Di sini menghasilkan titik B. Sehingga proyeksi garis AB terhadap bidang alfa itu adalah garis A B aksen. Antara garis AB yang ini, garis AB dengan garis A B aksen akan membentuk suatu sudut. Nah, ini disebut dengan sudut alfa. Artinya sudut yang dibentuk oleh garis AB terhadap bidang alfa itu adalah sudut alfa. Berikutnya contoh. Pada kubus ABCDEFGH panjang rusuk 8 cm, alfa adalah sudut antara garis AD dengan garis AH. Tentukan tangen alfa dan alfa. Kita bahas. Kita cari dahulu letak garis AD, AH, dan sudut yang terbentuk adalah sebagai berikut. Nah, ini ada kubus A B C D E F G H. Nah, A B C D E F G H. Garis AD yang di bawah ini, kemudian garis AH ini. Antara garis AD dan AH itu membentuk suatu sudut yang disebut dengan sudut alfa.
Berikutnya, ambil segitiga ADH yang siku-siku di D. Nah, ini kita letakkan di sini ADH. Karena rusuknya tadi adalah 8 cm, jadi panjangnya AD adalah 8, panjangnya DH adalah 8. Sudutnya adalah sudut alfa. Jadi tangan alfa adalah tangan adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Depannya adalah 8, sampingnya adalah 8. Maka nilai dari tangan alfa sama dengan 8 cm dibagi dengan 8 cm sama dengan 1. Sehingga sudut dengan nilai tangan sama dengan 1 adalah 45. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Pada kubus ABCDEFGH panjang rusuk 8 cm, alfa adalah sudut antara garis AD dengan garis diagonal ruang HB. Tentukan nilai tangan alfa, sin alfa, dan cos alfa. Nah, kita bahas, kita mulai. Kita cari letak AD dan HB seperti pada gambar berikut. Nah, ini AD dan HB. Selanjutnya, mana sudutnya? Ya, kita geser dahulu garis AD ke garis tempat BC. Nah, ini AD, HB, AD kita geser ke BC. Jadi sudutnya antara AD dan garis HB adalah sama dengan sudut antara garis BC dengan HB. Kalau kita tambahkan garis bantu agar membentuk suatu segitiga dan siku-siku di titik C. Ini nah, saya gambarkan di sini. Jadi di sini ada BC, sudah jelas tadi. BC tadi adalah pergeseran dari garis AD. Kemudian CH, nah, CH ini, CH tadi adalah garis bantunya tadi. Ya, jadi ada BC, pergeseran dari AD. Kemudian CH itu adalah pertolongan, sehingga ini tegak lurus di C. Maka sudut yang dibentuk adalah sudut alfa. Dengan demikian, tangan alfa, sin alfa, dan cos alfa berturut-turut adalah sebagai berikut. Kita lepaskan lagi yang tadi. Gambarnya kita gambarkan lagi sama seperti tadi. Jadi BC 8, CH 8, BH 8 akar 2. Sehingga tangan alfa sama dengan CH per BC sama dengan 8 akar 2 per 8 sama dengan akar 2. Sin alfa sama dengan CH per HB sama dengan 8 akar 2 per 8 akar 2 sama dengan ini 8-nya bisa kita hilangkan sehingga tinggal akar 2 per akar 2, kita sederhanakan menjadi sepertiga akar 6. Sedangkan cos alfa sama dengan BC per HB. BC per HB cos itu. Berikutnya contoh yang ketiga. Kubus ABCDEFGH memiliki rusuk 4 cm. Sudut antara AE dan bidang AFH adalah alfa. Maka nilai dari sin alfa sama dengan, nah kita bahas, posisi AE pada bidang AFH pada kubus adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada garis
AE, kemudian bidangnya adalah bidang A, F, H. Berikutnya, ambil segitiga AEP dengan siku-siku di titik E. Gambarnya adalah sebagai berikut. Ada AEP, siku-siku di titik E. Panjangnya AE adalah 4 cm, panjangnya EP adalah 2/2. Sehingga panjang EP adalah setengah dari panjang diagonal sisi, yaitu 2/2 cm. Sedangkan panjangnya AP adalah AP sama dengan akar dari, kita pakai Pitagoras, akar dari AE kuadrat ditambah EP kuadrat, sehingga diperoleh akar dari 4 kuadrat ditambah 2/2 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 8, sehingga sama dengan akar 24 cm. Itu adalah panjangnya AP. Sehingga dari situ maka dapat diperoleh sin sudut alfa. Sin adalah sisi depan dibagi sisi miring. Alfanya di titik A, maka di depan sudut adalah EP, sisi miringnya adalah AP. EP berapa? 2/2. AP berapa? Akar 24. Maka diperoleh 2/12 sama dengan 2/akar 4 kali 3 sama dengan 2/akar 4 adalah 2 dikalikan akar 3, 2 dibagi 2 1, sehingga diperoleh 1/3/3. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga tidak ada permasalahan. Kuncinya adalah sering latihan, sering melihat, sering menonton, sering memahami, dan akhirnya akan dapat menyelesaikan segala persoalan. Untuk uji coba, maka silakan dicoba soal berikut. Satu saja. Diberikan bidang 4TABC dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan cos sudut antara bidang TAB dengan bidang CAB. Nah, gambarannya adalah seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.